Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Pancono Rahmat Depok mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Pinkan Elizabeth Zionet Ray Cornelis MSI. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Dengarlah nats pembimbing hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 yang menyatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu terbuka jelas segala pelanggaran kami. Begitu sering kami merusak citra-Mu yang melekat dalam diri kami. Sering watak kami menghasilkan tindakan bodoh, ketidakpedulian, ketidakjujuran, dan kesia-siaan. Lidah kami pun sering melontarkan kebohongan, tipu muslihat, dan kata-kata kotor. Bahkan perilaku kami juga sering merugikan sesama. Ya Kristus Maha Pengasih, kadang hidup kami seolah tidak mengenal-Mu. Kami sering kehilangan pengharapan akan keselamatan kami. Kami suka mencari-cari alternatif dari kuasa-kuasa lain yang ditawarkan dunia ini. Kami pun tidak mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami seringkali tidak memberi tempat bagi-Mu. Hidup kami dikendalikan iri, dendam, dan dengki. Kami lebih sering mengandalkan akal budi dan pikiran kami. Nilai kebenaran dan keadilan lebih banyak kami tentukan sendiri ketimbang hikmat-Mu. Demi pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon, ampunilah kami, kuduskan dan bahurilah hidup kami dengan penebusan-Mu. Syukur bagi-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan hati kami, serta memulihkan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 yang menyatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKLU Mupel Jabar 2 secara virtual. Engkau bagaikan mutiara
Yesus memberkati paduan suara Pelkat PKLU Mupel Jabar 2. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita hening sejenak. Mari berdoa. Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih sayang-Mu di hari baru pemberian-Mu, sehingga di hari Minggu ini bersama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman, kami duduk bersama dalam persekutuan umat Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dan kami mohon hati yang telah siap untuk disapa oleh firman-Mu ini, diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Dan kami sedia menyatakannya dalam perjuangan kehidupan setiap hari. Tuntunlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan tuntunlah kami semua yang menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Dari Paulus mengalah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang penjanalan dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum perkenanan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah dinyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya kita semangat, sehat, dan sukacita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini kita dihantarkan pada tema merawat iman dalam budaya digital dengan berangkat dari surat Paulus kepada Titus. Siapakah Titus? Titus adalah teman sekerja Paulus dan ia bukan orang
Yahudi. Surat Paulus kepada Titus merupakan surat penggembalaan, yang artinya surat ini bukan hanya ditujukan kepada Titus secara pribadi, tetapi surat ini juga berlaku atau ditujukan untuk semua para pemimpin gereja. Karena kalau kita perhatikan isi surat Rasul Paulus menyampaikan peraturan-peraturan gereja dan pelayanannya, secara khusus terkait organisasi gereja dan rumah tangga. Surat ini memiliki tujuan yang pertama untuk menugaskan Titus. Artinya Titus diberikan semangat untuk menata segala sesuatu yang telah diwariskan oleh Paulus di Pulau Kreta. Kreta adalah sebuah pulau di Laut Tengah. Jadi Paulus singgah di pulau itu dan memberitakan Injil di sana. Titus juga diberikan tugas untuk penetapan para penatua. Karena itu kita juga merenungkan surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4 terkait pemilihan diakon dan penatua. Lalu yang kedua, tujuan surat ini adalah menolong jemaat untuk bertumbuh di dalam iman, pengetahuan akan kebenaran, sehingga orang yang bertumbuh dalam iman semakin mengenal dalam pengetahuan akan kebenaran di dalam Injil, mereka dapat menghasilkan hidup yang saleh. Lalu yang ketiga, surat ini bertujuan untuk membungkam guru-guru palsu. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang merasuk dalam kehidupan jemaat dan itu sangat mengganggu. Mereka adalah kaum intelektual di dalam jemaat. Jadi hadir pengajaran-pengajaran palsu terkait intelektual spekulatif yang dimainkan oleh kaum intelektual yang ada di dalam gereja. Saudara bisa perhatikan Titus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan celakanya dari golongan ini, para kaum intelektual ini kemudian merasa tinggi hati. Mereka menganggap diri paling benar, sehingga merekalah yang berhak untuk mendapat jaminan keselamatan. Dan di kalangan jemaat juga beredar cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Nah, ini tentu sangat berbahaya kalau orang percaya kepada Kristus masih mempercayai cerita-cerita atau dongeng-dongeng daripada kebenaran Injil. Karena itu surat penggembalaan ini ditujukan kepada Titus sebagai pemimpin umat, sebagai gembala, juga bagi setiap orang percaya dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya mengembalakan umat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kisah yang kita baca melalui surat Paulus kepada Titus bagian pasal yang pertama ayat 1 hingga 4 itu diawali dengan salam. Namanya surat pasti ada salam. Dari salam kemudian masuk dalam bagian isi, lalu ada penutup. Bagian salam ini sangat penting karena di salam ini sang penulis surat menyapa orang-orang yang disurati. Tentu sapaan ini mau menunjukkan bahwa terjalinnya hubungan yang akrab, yang mesra antara penulis dan penerima surat. Di dalam salam ini juga ada doa, ada harapan yang baik yang tentunya mau dicapai dalam
persekutuan yang indah di dalam Kristus. Dan melalui salam ini Rasul Paulus juga mau menegaskan bahwa hubungan mereka yang baik dan mesra ini didasari oleh kasih karunia yang di dalamnya ada damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat. Nah, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan bagian salam yang kita baca dan kita renungkan ini. Di awal salamnya ini Rasul Paulus mendahului dengan menyampaikan tentang identitasnya. Identitas Paulus terkait teks kita saat ini mau menyampaikan dan menegaskan bahwa ia hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Jadi ada dua hal yang mau disampaikan di awal terkait identitas Paulus sebagai hamba, sebagai rasul. Ini merupakan kesaksian iman Paulus yang mau menyatakan bahwa ia bangga sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa. Sekaligus menyatakan kerendahan hati Rasul Paulus sebagai orang-orang pilihan dari Allah. Pengangkatan Paulus sebagai hamba dan sekaligus sebagai rasul mau menunjukkan bahwa Rasul Paulus menerima kasih karunia dari Allah. Bahwasanya dia melayani, dia memberitakan firman Tuhan, dia menjadi teladan bagi semua orang, itu berdasarkan kasih karunia. Bukan karena hebat dirinya, gagah dirinya, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah. Ini juga mau menegaskan bahwa Rasul Paulus menjadi milik Allah. Sehingga sebagai milik Allah, Rasul Paulus harus menyampaikan apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Menyampaikan hikmat, menyampaikan buah pemikiran, rencana Allah, pesan dari Allah. Bukan berdasarkan kemauannya sendiri, tetapi berdasarkan Allah sendiri. Dan sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, maka Paulus punya tanggung jawab untuk memelihara iman umat. Perhatikan teks yang kita baca. Di sana jelas sekali disampaikan bahwa Paulus punya tanggung jawab memelihara iman jemaat. Agar iman yang bertumbuh membentuk umat untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Kristus. Iman kepada Kristus harus membuahkan hidup yang saleh. Karena kesalehan merupakan cerminan kasih Kristus. Tekad, komitmen, keseriusan umat untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan dalam rangka mencapai pemeliharaan iman ini, maka Rasul Paulus sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus terus terpanggil untuk memberikan pengetahuan akan kebenaran di dalam firman Tuhan. Perhatikan ayat 2, perhatikan ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat itu merupakan dukungan Rasul Paulus kepada Titus yang disebut anakku yang sah menurut iman kepada iman kita bersama. Yang artinya
Paulus mengangkat Titus menjadi anak rohaninya, menjadi anak didiknya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus selalu mendoakan Titus agar kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah selalu menyertai Titus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini maka kita bisa belajar beberapa hal, bahwa pilihan Tuhan bagi kita semua itu merupakan kasih karunia. Sehingga jangan ada kita yang berlaku sombong, angkuh. Tetapi mari kita belajar memberi diri dan menempatkan diri sebagai orang-orang yang rendah hati, menjadi umat pilihan Allah. Berarti Tuhan memberikan kepercayaan yang besar buat kita, dan kepercayaan dari Allah ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena itu mari kita belajar seperti Rasul Paulus menempatkan diri sebagai hamba Allah, yang artinya kita mau mengabdi, kita mau memberi diri untuk menjadi pelayan Kristus. Seiring dengan itu kita mari menempatkan diri juga sebagai orang-orang yang terpanggil dalam posisi untuk memberitakan Injil keselamatan dengan keberanian dan kebenaran. Kita mau merespon panggilan sebagai Rasul Yesus Kristus, karena kita semua yang sudah diselamatkan, kita juga terpanggil untuk membagikan kabar sukacita dan karya keselamatan itu kepada semua orang. Itu artinya kita juga memenuhi panggilan pelayanan ini untuk terus menyampaikan suara pertobatan dan jaminan keselamatan melalui terang Injil Kristus. Lalu yang berikutnya mari kita belajar dari wibawa Rasul Paulus. Wibawa Rasul Paulus terkait teks yang kita baca ditunjukkan dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati, bahwasanya Rasul Paulus begitu setia dalam panggilan dan pengutusannya. Kemanapun diutus Tuhan ia pergi. Ia melakukannya tanpa banyak tanya, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ia kerjakan saja perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Perhatikan ayat yang ketiga. Artinya wibawa Rasul Paulus ditunjukkan dengan ketaatan dan kesetiaan menjalankan tugas untuk memelihara iman dan pengajaran tentang kebenaran akan Allah. Nah, mari kita sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga sedia meneladani wibawa Rasul Paulus dengan terus memelihara iman. Masa pandemi bukan berarti kita justru menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saatnya kita kembali menata kehidupan kerohanian kita. Karena sepertinya kita sudah terlalu asik dengan ibadah di rumah masing-masing. Lalu kita mulai malas memberi diri
untuk kembali dalam persekutuan umat Tuhan. Warga GPIB sudah melaksanakan ibadah secara luring. Tetap menjaga protokol kesehatan, bersama-sama kita semua menyukseskan vaksin, dan kita tetap berdoa Tuhan berkenan atas setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, sehingga pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena cara untuk memelihara iman adalah salah satunya dengan kita terus beribadah kepada Tuhan. Ibadah sendiri bisa, tapi tanpa pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, kita bisa salah mengerti akan firman Tuhan. Kita bisa salah menafsirkan firman Tuhan. Kita perlu panduan supaya kita mengenal pengajaran yang benar. Jadi mari kita aktifkan kembali iman kita. Mari kita kembali dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Bahwa bersama-sama hadir dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kita dikuatkan, kita dihiburkan. Kita memperoleh pengajaran, kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga iman kita bisa bertumbuh secara bersama-sama. Jangan biarkan iman kita tertidur, saudaraku yang terkasih. Mari kita aktifkan iman kita. Karena iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang mengakar di dalam Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan. Iman itu menjadi perisai bagi diri kita untuk melawan dosa. Iman yang teguh merupakan senjata yang ampuh untuk melawan iblis dan kuasa setan. Jadi mari kita memelihara iman dalam ketaatan dan kesetiaan. Sekaligus kita berani tampil sebagai saksi Kristus, di mana kita terpanggil untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan kita diam saja, tapi kita harus berani menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran itu akan terbit. Karena Allah dalam Yesus Kristus berkuasa. Dan kebenaran itu menolong kita yang melakukannya dalam kesungguhan hati, untuk kita selalu menjadi cerminan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjawab tema kita, merawat iman dalam budaya digital. Itu artinya Paulus mengirimkan surat secara manual melalui tulisan gitu ya. Kalau sekarang tulisan itu sudah bisa dikembangkan dalam media apapun, termasuk di dalamnya manfaat dari budaya digital ini. Kiranya di era digital ini kita bisa memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan bijaksana. Kita pakai teknologi yang sudah sangat maju ini untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran, memakai media sosial dengan bijaksana, bukan untuk menjelekkan orang, bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk kebohongan, tapi untuk menyatakan kebenaran. Budaya digital mari kita gunakan dengan bijaksana sebagai sarana untuk merawat iman, yang artinya kita bisa saling terhubung satu dengan yang lain untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengajar,
satu dengan yang lain. Sehingga dengan budaya digital ini kita semakin luas untuk menempatkan diri sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai Rasul Kristus yang berani bersaksi, menyuarakan suara pertobatan dan Injil keselamatan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Saat hening selesai, kita respon firman Tuhan, kita nyanyikan, "Kamu adalah garam dunia." Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, dan rahmat-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan ini, sehingga kami terus dijaga dan dicintai. Terima kasih Tuhan, kami sungguh orang-orang yang berbahagia karena mendapati diri kami Engkau kasihi. Ajarilah kami untuk merespon kasih setiamu dalam ketaatan dan kesetiaan. Secara khusus merawat iman di setiap musim kehidupan ini. Tuhan, bukalah sendi-sendi kehidupan kami. Masuklah dalam kehidupan kami. Bertahtalah Engkau sebagai Raja yang memerintah seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga kami tunduk dan taat pada perintah-Mu. Melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita iman. Sehingga kami bisa memberikan kehidupan yang senantiasa diperbaharui oleh firman-Mu.
dan Engkau mendapati kami taat dan setia. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu ya Tuhan, yang memperlengkapi kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, untuk kami menapaki, memaknai hidup pemberian Tuhan mulai hari Minggu ini sampai sepekan ke depan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Kami siap mewartakan firman-Mu melalui cara hidup kami setiap hari. Engkau kiranya berkenan atas pewartaan firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu ini, agar firman-Mu menjangkau setiap jiwa, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan penghiburan, sekaligus menjadi peringatan bagi setiap orang yang menyambut dan menerima firman-Mu, agar firman-Mu lah yang memberikan pemulihan, lawatan kuat kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami semua yang menerima firman-Mu menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan keberanian, hikmat, keselamatan, agar hamba-hamba-Mu ini, gereja-gereja-Mu ini berdiri dengan kokoh dan teguh untuk menyuarakan suara kenabian pertobatan, memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, di lingkup sinodal, mupel, dan jemaat. Tuhan, kami mohon Engkau berkati GPIB dari perkotaan sampai di daerah. Engkau memberkati majelis sinode, Engkau memberkati mitra kerja, Engkau memberkati jemaat-jemaat. Kami mohon kehadiran dan kuat kuasa-Mu nyata di GPIB. Sebagai organisasi yang cukup besar, GPIB menjadi organisasi gereja yang taat dan setia kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu bimbing kami semua sebagai warga GPIB, agar kami sebagai warga GPIB dapat menjaga sikap, menempatkan diri kami dengan bijaksana, agar kami semuanya warga di perkotaan sampai di daerah menjadi cerminan kasih Tuhan bagi sesama, menjadi mitra kerja bagi pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah, untuk terus membangun bangsa dan negara kami. Kami serahkan secara khusus GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Kami mohon Tuhan, kehadiran-Mu dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu di sini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan keseriusan kepada kami semuanya sebagai anggota jemaat, agar kami sungguh-sungguh membangun persekutuan ini dengan kesetiaan, ketaatan, rela berkorban, dan giat selalu dalam menunjang pelayanan jemaat-Mu, agar setiap program kerja menjadi sarana untuk membangun iman dan membangun persekutuan. Banyak hal yang baik yang sudah dikerjakan di jemaat ini, tapi masih banyak juga tantangan, pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hikmat bagi kami semua, agar kami bersabar, tabah, semangat dan berpengharapan untuk menggumuli setiap tantangan dan pergumulan ini bersama-sama,
sehati sepikir. Sehingga dalam kesulitan apapun, persekutuan umat-Mu ini tetap kuat, kokoh. Karena itu ya Bapa, kami mohon, tengah kepelbagaian umat-Mu ini, ajarilah kami untuk saling menghormati, menghargai, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Belajar bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami. Belajar bertanggung jawab dengan potensi karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Untuk merawat persekutuan ini. Untuk tekun dalam pelayanan dan kesaksian. Sehingga jemaat-Mu ini menjadi cerminan kasih-Mu bagi masyarakat. Mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami agar kami terus bersinar memancarkan kasih Kristus. Karena itu kami serahkan majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat Tuhan yang terpanggil masuk di dalam pelayanan. Begitu juga dengan semua anggota jemaat-Mu di masing-masing sektor pelayanan. Berikan kami roh-Mu, agar roh-Mu ini mengobarkan semangat untuk kami terus bersatu, mengiring Kristus dalam kerja layan kami. Tuhan, rawatlah kawanan domba milik-Mu ini. Pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Kiranya Engkau tetap berkenan dalam setiap jerih lelah yang diupayakan oleh umat-Mu melalui pekerjaan, usaha, bisnis, karir, dan hal-hal lain yang diupayakan untuk kesejahteraan bersama. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga jerih lelah mereka tidak sia-sia. Engkau memberkati para orang tua lanjut usia. Engkau menjaga dan merawat janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan kiranya juga berkenan untuk memberkati mereka semuanya dalam penghidupan masing-masing. Agar mereka terpelihara dengan baik dalam kasih sayang-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, secara khusus kami mau menyerahkan warga jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Mereka yang dalam kondisi lemah dan menantikan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami serahkan Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Audrey Sahertian, Ibu Elizabeth Palandeng, Bapak Poli Pati, Ibu Mener Naibaho, Ibu Elsia Pranoto, Ibu Julia Napitupulu, Bapak Mangapul Manurung, Bapak Waridi Naibaho. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan seruan doa dan pengharapan mereka. Sehingga saudara-saudara terkasih kami dalam kelemahan, dalam pemulihan, boleh memperoleh berkat kesembuhan secara total. Dan itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami serahkan secara khusus keluarga-keluarga yang didoakan di minggu ini. Mulai dari sektor Bethlehem, keluarga Perlindungan Simanjuntak, keluarga Riki Situmorang, sektor Tiberias, keluarga Isabel Brand Pais, Bapak Polipati, sektor Nasaret, keluarga Richard Malumbot, sektor Kanaan, keluarga Epi Pana Manurung, keluarga Henry Ririhena. Kiranya Tuhan dengan kuat kuasa dan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah keluarga-keluarga saudara-saudara terkasih kami ini.
Kami juga mau menyerahkan akan saudara-saudara terkasih kami yang bersuka cita terkait berkat pertambahan usia kelahiran. Mulai dari hari Minggu ini sampai sepekan ke depan. Kami doakan Ibu Firani Barus Likumahua, Bapak Steady Alfred Ray, Ibu Esther Dwi Wahyuni Paliama, anak Keisha Iren Hutubesi, anak Hazel Elizabeth Sigar, Bapak Reno Frederick Tambunan, Saudara Aresa Natai Ami, Bapak Yopi Baru, Saudari Stefani Raharjo. Kiranya dalam berkat pertambahan usia mereka masing-masing, kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka dan mereka bisa meresponnya di dalam penyembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau serahkan akan kehidupan kami dari hari Minggu ini sampai seterusnya dalam tangan pengasihan-Mu. Bersyukur kami memiliki waktu untuk menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami. Yakinkan kami seruan doa dan pengharapan ini Tuhan dengar dan Tuhan memprosesnya bagi kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati presbiter yang bertugas melayani bersama dengan organis, pemandu lagu, pengisi puji-pujian, tim multimedia, dan kami semua yang hadir beribadah baik di gedung serbaguna maupun di rumah masing-masing secara live streaming. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 dan 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR Code yang tersedia pada ibadah hari Minggu ini. Kantong merah digunakan sebagai kas jemaat, kantong hitam sebagai pembangunan, dan kotak dana untuk menunjang panitia pemilihan diaken dan penatua
Masa Bakti 2022-2027. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pinkan Elizabeth Janet Re Cornelis MSI yang telah melayani pada ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan memberkati Ibu beserta keluarga. Serta bagi rekan-rekan Diaken Penatua, tim multimedia, kantoria, dan pemain musik yang telah melayani dalam ibadah di hari ini.
serta seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah beribadah bersama, baik secara luring maupun melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah di Lapas Pondok Rajek. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah bersama dengan warga binaan di Lapas Pondok Rajek Cibinong pada hari Senin 6 September 2022, waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Aplikasi Zoom Meeting. Bidang 6, Informasi dan Komunikasi, Inforkom, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan turut bersukacita bagi ibu, bapak, saudara yang merayakan sukacita pertambahan usia di minggu ini. Kiranya kebahagiaan dan sejahtera akan senantiasa mewarnai kehidupan bapak, ibu, saudara. Demikian penekanan Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyambut amanat pengutusan bagi kita. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan damai sejahtera serta lakukan firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.